Perkenalkan, nama saya Gede Kasdiartama, saya dari kelas 11 MIPA 9 nomor absen 3. Hari ini saya akan membahas tentang 2 soal dari 4 permasalahan yang ada, yaitu yang pertama dinamika rotasi. Dari soal tersebut, benda yang paling lama turun ke bawah yaitu cincin. Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu tahu konsep momen inersia terhadap benda-benda. Secara fisika, benda-benda seperti di atas dianggap terdiri dari partikel-partikel super kecil yang membentuknya. Setiap partikel benda ini mempunyai momen inersia masing-masing. Perhitungannya adalah dengan mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda. Seperti rumus di bawah. Hasilnya, momen inersia di si benda adalah penjumlahan seluruh momen inersia dari partikel benda tersebut. Nah, setelah dilepaskan, benda-benda akan turun dengan menggelinding. Artinya, sebagian energi kinetiknya akan digunakan untuk gerak rotasi. Untuk mengetahui gerak rotasi bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dari permasalahan tersebut juga diketahui cincin memiliki rongga di bagian tengahnya, yakni poros melalui titik pusat lingkaran. Dari sini kita jadi tahu bahwa massa dan jarak berpengaruh terhadap momen inersia. Semakin jauh jarak massa benda terhadap poros, makin besar momen inersianya. Benda yang lama sampai ke bawah berarti punya kecepatan V paling kecil. Nah, benda yang lain seperti lereng dan bola pingpong, sebagian energi kinetiknya akan digunakan untuk gerak rotasi yang sama dengan cincin. Nah, jadi massa dengan momen inersia dan kecepatan linier dengan kecepatan sudut, sehingga energi kinetiknya menjadi EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, setelah kita menentukan perhitungan matematisnya, sekarang kita bisa membedah dengan gampang permasalahan benda tersebut, yaitu cincin. Semua benda saat masih di atas rem atau belum dilepas, yaitu masih diam, bendanya juga punya ketinggian. Itu artinya energinya masuk ke dalam energi potensial. Perhitungannya berarti massa benda dikali gravitasi dikali tinggi rem, yaitu seperti rumus berikut ini. Sekarang semua benda sudah kita lepaskan. Itu artinya benda-benda ini mengalami 2 jenis gerak, yaitu gerak translasi saat benda itu turun dan gerak rotasi benda berputar saat menggelinding. Alhasil, ini akan mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik translasi plus kinetik rotasi. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahannya, yaitu benda yang lama turun ke bawah. Pada cincin, massanya hanya tersebar di bagian tipis yang padat itu. Nah, ini membuat persebaran massanya lebih jauh dari titik pusat. Jadi kita menggunakan prinsip tadi, makin jauh jarak massa benda, makin besar juga momen inersianya. Nah, karena energi yang dipakai untuk momen inersia atau energi kinetik rotasi besar, maka energi yang digunakan untuk energi kinetik translasi jadi kecil atau kecepatannya jadi lambat. Menyelesaikan permasalahan yang pertama, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Di sini saya mengambil tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum kita menjawab, kita ketahui dulu bahwa permasalahan tersebut terdapat pada perpindahan kalor, yaitu konduksi. Karena konduksi merupakan perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Di dalam permasalahan tersebut, suasananya sangat dingin. Jadi, perpindahan kalornya, kalau kita tidak memakai jaket ataupun tidak merapatkan tangan ke badan, serta kedua kaki saling menempel, artinya perpindahan kalor terjadi dari badan ke suhu lingkungan yang lebih rendah. Nah, jika kita memakai jaket yang tebal, maka suhu perpindahan kalornya terjadi di sekitar tubuh kita saja.
Dari itu, terjadi kehangatan. Hal tersebut sama juga ketika kita merapatkan tangan ke badan serta kedua kaki saling menempel. Perpindahan kalorinya ada di sekitar tubuh kita saja. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik dari penilaian akhir semester kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.